Halo Sobat CS, balik lagi sama admin di channel Cerita Seru. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Regress S-Class Adventurous Quest Live. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Oke, tanpa basa-basi lagi kita gas ke videonya. Pada cerita kali ini, memperlihatkan Mas Aki dan yang lainnya, sudah dikirim menembus tembok oleh The King of Death. Mereka pun sudah berada di suatu ruangan rahasia. Setelah itu, mereka dikejutkan dengan The King of Death yang ikut masuk ke dalam sana. Tentulah melihat The King of Death, mereka langsung memasang sikap untuk bertarung. Namun Mas Aki merasa, kalau sosok di hadapannya tidak ada niatan untuk memusuhi mereka. Lalu Mas Aki bertanya, apa maksud dari tindakannya kepada mereka? Sambil mengangkat tangannya makhluk itu, berkata, pinjamkan kekuatanmu. Ternyata perkataan itu ditujukan kepada Mbah Yami. Sontak Mbah Yami kaget mendengar itu. Mbah Yami masih belum mengerti dengan maksud perkataan dari sosok The King of Death. Dia kemudian mengeluarkan skill Soul Liberation. Seketika memunculkan gambaran kepada Mas Aki dan yang lainnya. Gambaran itu merupakan bos dari dungeon itu. Mas Aki yang melihat itu mengetahui bahwa itu adalah sosok dari Soul Chapter dan menjelaskan kepada Mbah Yami dan Mbak Eru. Mbah Yami lalu bertanya tentang Soul Liberation kepada Mas Aki. Dia menjelaskan bahwa Soul Liberation merupakan skill penangkap jiwa yang sudah mati dan menggunakan kekuatannya. Jiwa-jiwa yang ditangkap menjadi sumber sihir tersebut, serta mampu memberikan bos kekuatan yang sangat besar. Untuk beberapa alasan, dia ingin memutus sumber kekuatan sihir miliknya, dan itu bisa dilakukan dengan skill Soul Heal milikmu. Mendengar itu membuat Mbah Yami sejenak terdiam. Mas Aki pun menanyakan, apakah tebakannya benar kepada The King of Death. The King of Death pun membenarkan tebakan dari Mas Aki. Tapi terlihat Mbak Eru yang curiga pada Mas Aki. Bukankah kamu tahu terlalu banyak? Ini kali pertama kamu datang ke sini kan? Tapi Mas Aki hanya berkata, soal itu aku no comment. The King of Death lalu berjalan seperti mengajak mereka ke suatu tempat. Dia kemudian menyentuh salah satu tembok yang ada di sana. Ternyata dia membukakan jalan kepada Mas Aki dan yang lainnya. Mas Aki pun mengira bahwa bos dan Jilnya ada di depan sana. Mereka pun mulai berjalan menyusuri jalan itu untuk menuju ke ruangan bos. Sampai pada akhirnya, mereka telah sampai di suatu ruangan. Terlihat sesosok bayangan yang sedang duduk di singgasana, serta tempat itu juga dikelilingi oleh jiwa-jiwa yang telah mati. Menyadari bahwa dia kedatangan tamu, sosok itu kemudian membuka matanya yang menyala ungu terang. Dia lalu merong dengan ganas, dibarengi dengan layar sistem yang memberitahu tingkatan bos dungeon itu. Aura raungan itu sangat kuat sampai Mbak Eru dan Mbah Yami melindungi diri mereka. Kini bos dungeon mulai maju dengan diiringi jiwa-jiwa yang mengelilinginya. Mas Aki mencoba menenangkan Mbak Eru dan Mbah Yami. Kita akan baik-baik saja selama mengikuti strategi. Mbah Yami kemudian merapalkan mantra sihirnya. Kemudian diperlihatkan dengan bos dungeon yang mulai menyerang mereka dengan menggunakan kekuatan dari lentera yang dia pegang. Lentera itu mengeluarkan kekuatan besar dari jiwa-jiwa yang telah tersegel. Kini ribuan serangan itu menuju ke arah Mas Aki dan yang lainnya. Mereka pun tidak percaya dengan kekuatan dan jangkauan serangan itu yang begitu luas. Mas Aki pun merasa bahwa mereka tidak akan mampu menghindari semua serangan itu. Namun tiba-tiba sebuah barir melindungi mereka dari serangan itu. Barir itu diciptakan oleh The King of Death yang menggunakan skill Soul Curtain. Melihat Death King yang membantu mereka membuat Mas Aki merasa heran. Death King hanya menatap Mas Aki tanpa mengatakan apapun. Melihat Death King membuat bos dungeon semakin marah, dia kembali mengeluarkan skill yang lebih dahsyat lagi. Skill itu seketika menyerap energi jiwa yang ada di dalam tubuh Death King. Tidak hanya jiwa di dalam tubuh Death King, jiwa-jiwa yang ada di sekitar tempat itu pun juga ikut tertarik ke dalam lentera yang dipegang oleh bos dungeon. Menyadari hal itu, Mas Aki langsung mengetahui titik sembir kekuatan dari bos dungeon. Sekaligus itu menjadi kelemahan baginya. Selama lentera itu dipegang oleh bos dungeon, akan mustahil untuk mengalahkannya. Dengan kekuatan yang terus diserap oleh lentera dari bos dungeon, membuat kekuatan Death King kini semakin melemah. Melihat itu tentu membuat Mas Aki khawatir.
Dia pun meminta Mbah Yami untuk segera menyelesaikan mantranya. Beberapa saat kemudian, akhirnya mantra dari Mbah Yami selesai. Dia langsung saja melepaskan kekuatan sihirnya. Sihir itu pun berhasil membuat jiwa-jiwa yang ditarik oleh Bos Danjian berbalik ke arah Mbah Yami. Tidak hanya itu, bahkan jiwa yang ada di dalam lentera pun ikut juga tertarik. Sontak kaget Bos Danjian melihat kekuatan Mbah Yami. Dia lalu menyalurkan kekuatan itu kepada Mas Aki dan Mbak Eru. Mas Aki pun tersenyum dengan kekuatan bisa yang dibuff oleh Mbah Yami. Dengan buff itu, membuat Mbak Eru merasa sangat percaya diri bahwa dia kali ini tidak akan kalah. Dia kemudian melepaskan skill panah api. Anak panah dengan diselimuti api yang membara pun melesat ke arah Bos Danjian. Bos Danjian pun mencoba memblokir serangan itu dengan skill Soul Kurtain yang mirip dengan milik dari Dead King. Namun ternyata kekuatan serangan Mbak Eru ditambah dengan buff dari Mbah Yami. Serangan itu mampu menembus baril yang dibuat oleh Bos Danjian. Tapi serangan itu masih mampu dihindari oleh Bos Danjian. Bos Danjian pun semakin marah dan kini mengeluarkan aura merah yang semakin mengerikan. Mbak Eru lalu kembali akan melepaskan serangan panah apinya sekali lagi. Tapi tiba-tiba Bos Danjian melemparkan rantainya ke arah Mbak Eru dengan berkata, "Semua jiwa adalah milikku." Rantai itu berhasil melilit tangan dari Mbak Eru. Tentulah Mbak Eru langsung panik kala itu. Terlebih lagi kini tubuhnya ditarik oleh Bos Danjian. Bos Danjian pun menjambak rambut Mbak Eru dengan sangat keras. Kemudian dia mencoba menyerap jiwa yang dimiliki Mbak Eru. Sampai-sampai Mbak Eru pun berteriak kesakitan. Melihat Mbak Eru yang dalam bahaya, membuat Mbah Yami sangat panik. Dia pun berlari untuk menyelamatkan Mbak Eru. Namun tiba-tiba saja, sebuah tebasan berhasil membuat tangan Bos Danjian langsung putus. Meskipun undead Bos Danjian itu merasakan kesakitan, itu disebabkan oleh kekuatan Craft Mas Aki yang sudah dimanifestasi, serta dilapisi dengan energi suci. Bos Danjian pun semakin keras berteriak, saat lengannya yang tertebas perlahan-lahan mulai muncul api. Api itu pun terus-menerus menjalar ke tubuh Bos Danjian. Kini terlihat tubuh dari Bos Danjian yang hampir sepenuhnya terbakar. Mas Aki kemudian tersenyum, "Skill ini lebih kuat dari apa yang aku pikirkan. Kalau begitu mari serang dan taklukkan dia." Mas Aki lalu mulai menyerang Bos Danjian yang sedang terbakar hebat. Namun Bos Danjian itu tidak menyerah begitu saja. Dengan menyerap aura jiwa dia berhasil terlepas dari api efek skill Mas Aki. Yang lebih membuat Mas Aki kini sangat terkejut. Itu disebabkan tangan dari Bos Danjian yang terputus setelah tubuh kembali dalam sekejap mata. Benar-benar kekuatan yang mengerikan dari Bos Danjian itu. Bahkan tanpa henti Bos Danjian terus menyerap jiwa-jiwa untuk menambah kekuatannya. Tentulah Mas Aki harus semakin waspada. Di tengah keterkejutannya, dia semakin panik saat sudah ada bola energi di depan matanya. Disusul oleh rentetan serangan yang meledak di tubuh Mas Aki. Bos Danjian terus tanpa henti menyerang Mas Aki secara bertubi-tubi. Ledakan demi ledakan terus terjadi, sampai-sampai Mbak Eru dan Mbah Yami berteriak ketakutan sekaligus khawatir dengan keadaan Mas Aki. Dengan kekuatan itu Bos Danjian berpikir tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Dia pun tertawa sangat keras mendeklarasikan kemenangannya dari Mas Aki. Namun beberapa detik kemudian, dia sangat terkejut saat melihat Mas Aki tidak tergores sama sekali. "Apa yang kau tertawakan? Seranganmu itu tidak ada satupun yang mengenaiku." Mendapati ejekan dari Mas Aki membuat Bos Danjian tambah marah. Dia lagi-lagi menyerang dengan bola energi yang sama seperti sebelumnya. Tapi dari belakang Mbah Yami mengeluarkan skill Soul Heal. Mas Aki dengan tersenyum berkata, "Dia itu musuh alamimu, bukan begitu?" Dan slash. Dengan kecepatan luar biasa Mas Aki langsung memisahkan kepala Bos Danjian itu. Setelah itu, Mas Aki tersenyum senang, karena mereka berhasil mengalahkan Bos Danjian rank A. Bos Danjian yang mulai lenyap, meninggalkan sebuah lentera yang menjadi sumber kekuatannya. Mas Aki pun berjalan mendekati lentera itu. Dia kemudian langsung menghancurkan lentera dari Bos Danjian. Dan seketika dari sana keluarlah jiwa-jiwa yang tersegel oleh Bos Danjian. Jiwa-jiwa itu mulai berterbangan serta membentuk pemandangan yang menakjubkan. Mbah Yami dan Eru pun sangat kagum melihat pemandangan indah itu. Jiwa-jiwa itu kini mulai masuk ke dalam tubuh Dead King. Kemudian dia melirik ke suatu tempat.
Dia melihat ke arah Mas Aki dan lentera yang masih menyala terang. Seolah-olah Dead King sedang menantikan sesuatu yang keluar dari lentera itu. Benar saja, di sana ada jiwa anak kecil yang sepertinya berbeda dengan jiwa-jiwa lainnya. Dead King dengan raut wajah bahagia langsung terbang menghampiri jiwa itu. Dia pun langsung memeluknya serta meneteskan air mata. Tentulah Mas Aki heran dengan pemandangan itu. Dead King lalu menggendong jiwa itu serta perlahan mulai menghilang. Dia tidak lupa mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Mas Aki dan yang lainnya. Dan kini sepenuhnya Dead King telah menghilangkan. Mereka pun heran dengan sikap dari Dead King, tapi mereka lebih memilih mengabaikannya. Tiba-tiba Mbah Yami tersenyum dan membuat Mas Aki heran. Itu dikarenakan Mbah Yami baru pertama kalinya mendapatkan terima kasih dari sosok iblis. Ya akhirnya mereka pun membenarkan ucapan Mbah Yami. Dan Red Dungeon pun sepenuhnya telah selesai. Dan keesokan harinya di kantor petualang, mereka ditemui oleh Mbak Alice. Dia mengucapkan selamat atas Red Dungeon kemarin, dan secara resmi, Mbak Alice mengakui mereka sebagai anggota dari Guild Carnelian Red. Mbak Aero dan Mbah Yami tentu berteriak bahagia atas pencapaian mereka. Sontak saja kebisingan itu membuat orang-orang langsung terfokus pada mereka. Sementara juga tidak terlihat keberadaan dari Mas Aki. Ternyata mereka adalah reporter berita guys. Tentulah Mbak Aero dan Mbah Yami mendapatkan rentetan pertanyaan dari para reporter itu. Terutama atas pencapaian mereka menaklukkan Cursed Underground Tomb. Mbah Aero dan Mbah Yami hanya melongo melihat kelakuan dari para reporter. Menyadari situasi itu, membuat Mbak Aero merasa sangat kesal pada mereka. Di tengah keributan, akhirnya sang MC kita telah sampai di kantor petualang. Mas Aki langsung menanyakan pada Mbak Alice, dengan apa yang sebenarnya diributkan. Mbak Alice membalas, mereka mendengar tentang keberhasilanmu dan datang untuk bertanya-tanya. Menyadari kedatangan Mas Aki, Mbak Aero langsung menunjuk ke arah Mas Aki sambil mengatakan, itu bukan aku, tapi dia. Dia orang yang sudah menaklukkan dungeon itu. Tentulah para reporter mencari tahu identitas dari Mas Aki. Tapi setelah melihat identitas Mas Aki yang kelas rendah, para reporter kembali mengerumuni Mbak Aero. Mbak Aero semakin kesal dan berteriak, sudah aku bilang itu bukan aku. Namun tiba-tiba saja Mas Aki mendapatkan sebuah telepon. Dia kemudian mengangkat telepon itu. Entah dari siapa telepon itu berasal, sehingga membuat raut wajah Mas Aki seketika langsung panik. Mas Aki pun langsung berlari tanpa mengatakan sepatah kata pun. Kemungkinan besar itu berasal dari pihak rumah sakit, soalnya sekarang Mas Aki dengan wajah panik memikirkan kondisi Natsu. Shin lalu memperlihatkan Mas Aki yang sudah berada di depan rumah sakit. Entah bagaimana kondisi adik kesayangan Mas Aki, kita akan saksikan di part selanjutnya.